Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti berputar di lingkaran yang sama? Tidak benar-benar maju, meskipun kamu sudah bekerja keras siang dan malam. Kamu sudah berdoa, melakukan afirmasi setiap pagi, bermeditasi, menulis jurnal, bahkan mencoba berbagai tips motivasi yang katanya mampu mengubah hidup. Namun pada akhirnya, hasilnya selalu kembali ke titik yang sama, seolah tidak ada perubahan nyata. Semua yang kamu lakukan terasa sia-sia. Yang paling menyakitkan, kamu tahu kamu bukan orang yang malas. Kamu tidak menyerah. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi entah mengapa, hidupmu terasa jalan di tempat. Karirmu tidak berkembang, hubunganmu tidak membaik, keuanganmu tetap goyah. Pola lama terus berulang, seakan ada dinding tak kasat mata yang menahan langkahmu. Lalu, di saat paling sunyi, ketika dunia terlelap, kamu duduk sendirian dan bertanya dalam hati, mengapa hidupku tidak berubah meski aku sudah berusaha keras? Apakah aku yang salah? Ataukah memang takdirku hanya sampai sini? Pertanyaan itu mengguncang batinmu, menumbuhkan keraguan, bahkan membuatmu merasa dunia tidak adil. Kamu lelah, kamu bingung, dan kamu sangat membutuhkan jawaban. Dengarkan ini baik-baik. Stagnasi yang kamu rasakan bukan tanda bahwa kamu gagal. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk menyadari bahwa hidup tidak hanya ditentukan oleh kerja keras yang terlihat di permukaan. Ada hukum-hukum tak kasat mata yang selama ini membentuk realitasmu. Ada keyakinan bawah sadar yang menahanmu tetap berada di pola yang sama. Bahkan ada versi dirimu di garis waktu yang lain yang menunggu untuk kamu wujudkan. Berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan bahwa ada bagian dari dirimu yang tahu hidupmu bisa berubah. Hari ini, kamu akan memahami mengapa usaha saja tidak cukup, dan apa yang perlu kamu lakukan agar realitasmu akhirnya bergerak. Bab 1. Pola bawah sadar yang mengendalikan dirimu. Kamu mungkin percaya bahwa hidupmu dibangun dari keputusan sadar yang kamu buat setiap hari. Kamu bangun pagi, memilih apa yang kamu kerjakan, menentukan cara kamu berbicara dan bertindak, seolah-olah semuanya berada sepenuhnya di bawah kendalimu. Namun kenyataannya, hanya sebagian kecil dari hidupmu yang benar-benar lahir dari kesadaran. Psikologi dan spiritualitas sepakat pada satu fakta mengejutkan. Sebagian besar hidupmu berjalan secara otomatis. Sekitar 95% pikiran, tindakan, dan responmu setiap hari berasal dari program bawah sadar yang telah tertanam sejak lama. Kamu merasa sedang memilih, padahal sebenarnya kamu hanya mengulang. Bayangkan, kamu memiliki komputer dengan perangkat keras tercanggih, prosesor terbaru, layar jernih, spesifikasi tinggi. Namun, perangkat lunaknya masih versi lama, penuh kesalahan dan tidak kompatibel dengan sistem terbaru. Apa yang terjadi? Semua keunggulan hardware itu menjadi sia-sia. Komputer tetap lambat, tetap sering error, dan terus mengulang masalah yang sama.
Ya, begitulah hidupmu. Kamu mungkin sudah membaca banyak buku pengembangan diri, mengikuti seminar motivasi, bahkan mencoba teknik manifestasi terbaru. Itu seperti mengganti hardware. Tetapi, jika software di dalam dirimu tidak diperbarui, hasilnya akan tetap sama. Hidupmu akan terus memutar pada pola yang sama, pola lama. Seolah kamu terjebak dalam skrip tak terlihat yang terus berulang. Lebih dalam lagi, skrip itu terbentuk jauh sebelum kamu menyadarinya. Dari ucapan orang tuamu saat kamu kecil, dari pengalaman pertama kali kamu ditolak, dibandingkan, atau diremehkan, dari trauma yang kamu kira sudah berlalu, padahal diam-diam membentuk keyakinan di dasar jiwamu, dari lingkungan yang menanamkan batas tentang siapa kamu, apa yang pantas kamu miliki, dan seberapa jauh kamu boleh melangkah. Maka wajar jika meskipun kamu sudah berusaha keras, hasilnya terasa berputar di tempat yang sama. Kamu berlari kencang, tetapi di atas treadmill yang tidak bergerak. Kamu mendorong pintu sekuat tenaga tanpa sadar bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Inilah alasan mengapa banyak orang bekerja mati-matian, tetapi hidupnya tetap penuh masalah. Kerja keras tidak cukup untuk mengalahkan pola bawah sadar yang lebih dominan. Seperti berenang melawan arus deras, kamu mungkin bertahan sebentar, namun akhirnya arus akan menyeretmu kembali. Pola bawah sadar ini bukan hanya memengaruhi caramu berpikir, tetapi juga cara dunia meresponmu. Jika kamu percaya uang sulit didapat, maka sebanyak apapun peluang yang datang akan terasa tertutup. Jika jauh di dalam dirimu kamu merasa tidak layak dicintai, maka hubungan apapun akan terasa kosong, seakan ada jarak yang tak terisi. Lihat hidupmu sekarang, perhatikan dengan jujur. Apakah ada pola yang terus berulang? Keuangan yang tak pernah stabil, hubungan yang selalu retak di titik yang sama, atau impian yang tak kunjung terwujud? Itu bukan kebetulan, itu adalah program. Dan kabar baiknya, program itu bisa disadari. Karena kesadaran adalah pintu pertama menuju perubahan. Saat kamu mulai menyadari bahwa banyak tindakanmu hanyalah pengulangan kebiasaan lama, kamu sudah setengah jalan keluar dari lingkaran itu. Cobalah latihan sederhana. Hari ini, amati satu pikiran yang sering muncul berulang. Misalnya, ketika uang menipis, kalimat apa yang otomatis muncul di kepalamu? Apakah memang rezekiku segini? Atau aku memang tidak pernah bisa sukses? Itulah celah untuk melihat skrip lamamu. Kamu tidak perlu langsung melawannya. Cukup sadari, seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Dengan cahaya saja, kamu bisa melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Berhentilah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, rasakan betapa sering hidupmu berjalan tanpa kamu benar-benar memilih. Sadari betapa kuatnya pola lama itu mengikat langkahmu. Dan akui dengan jujur, sekeras apapun kamu berusaha, jika software di dalam dirimu tidak berubah,
hidupmu akan terus memutar film yang sama. Namun, kesadaran ini bukanlah akhir. Justru ini adalah awal. Karena setelah kamu memahami bahwa hidupmu banyak dikendalikan oleh pola bawah sadar, kamu akan mulai melihat bagaimana realitas sebenarnya bekerja. Tetapi menyadari pola saja belum cukup. Kamu perlu memahami cara realitas itu terbentuk. Bab 2. Realitas yang kamu jalani adalah pilihan yang terus kamu ulangi. Setelah kamu menyadari peran pola bawah sadar, kini saatnya melangkah lebih jauh. Ada satu ilusi besar yang membuat banyak orang terjebak seumur hidup. Keyakinan bahwa realitas itu tetap, kaku, dan tidak bisa diubah. Kamu mungkin sering berkata dalam hati, "Memang hidupku dari dulu begini." Seolah realitas hanya garis lurus yang tak bisa dibelokkan. Namun bagaimana jika realitas sebenarnya lebih mirip jaringan jalan tak terbatas? Ada banyak jalur, banyak kemungkinan, dan setiap keputusan batinmu menentukan ke jalur mana kamu melangkah. Inilah yang disebut kemungkinan kuantum. Ada tak terhitung garis waktu paralel di sekelilingmu. Ada versi dirimu yang hidup dalam kelimpahan, ada yang terjebak dalam kekurangan, ada yang dipenuhi cinta, dan ada yang hidup dalam kesepian. Semuanya ada, semuanya nyata, tetapi kamu hanya mengalami satu jalur yang paling selaras dengan identitas yang kamu yakini saat ini. Identitasmu adalah kuncinya. Jika jauh di dalam dirimu kamu percaya bahwa kamu hanyalah orang biasa yang tidak pantas berhasil, realitasmu akan terus menguatkan keyakinan itu. Semesta tidak sedang menghukummu. Ia hanya memantulkan getaran pilihanmu. Bayangkan radio. Ada ratusan siaran yang mengudara bersamaan. Musik klasik, berita, diskusi, musik rock, semuanya ada. Namun kamu hanya bisa mendengar satu stasiun, yaitu yang frekuensinya kamu pilih. Apakah siaran lain tidak ada? Tentu ada. Kamu hanya tidak menyetelnya. Begitu pula dengan hidupmu. Saat ini kamu sedang mendengarkan realitas yang sesuai dengan identitasmu. Jika hidupmu terasa penuh dengan kesulitan, itu bukan berarti realitas lain tidak tersedia. Itu berarti kamu terus memilih frekuensi yang sama. Inilah sebabnya banyak orang yang mencoba hal baru, tetapi akhirnya kembali ke titik awal. Karena yang berubah hanya tindakan di luar, sementara identitas tetap sama. Identitas inilah yang menentukan frekuensi realitas yang kamu alami. Maka solusi sejatinya bukan hanya mengubah apa yang kamu lakukan, melainkan mengubah siapa kamu. Ubah identitasmu. Jangan hanya bertanya apa yang harus aku lakukan agar sukses, tetapi tanyakan siapa aku ketika sudah sukses. Saat identitasmu berubah, pilihanmu berubah, cara berpikirmu berubah, dan realitas yang kamu alami pun ikut bergeser. Cobalah latihan sesederhana ini. Ambil kertas atau jurnalmu. Tulis satu halaman penuh dengan kalimat, "Versi diriku yang baru adalah." Lalu, lanjutkan dengan deskripsi identitas barumu.
Misalnya, versi diriku yang baru adalah pribadi yang percaya diri, merasa cukup, berani mengambil peluang, dan hidup dalam kelimpahan. Jangan menulis tentang apa yang kamu ingin lakukan. Fokuslah pada siapa kamu memilih untuk menjadi. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, bacalah kembali tulisan itu dan rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Bukan sekedar dibaca, tetapi dihidupi. Rasakan getaran emosinya. Izinkan dirimu merasakan seolah-olah kamu telah menjadi versi itu. Karena saat kamu sungguh mempercayai bahwa identitas barumu itu nyata, perlahan dunia di sekitarmu akan ikut menyesuaikan. Kesempatan yang dulu terasa tak terlihat kini mulai muncul. Relasi yang sebelumnya terasa mentok perlahan menemukan celah. Semua ini bukan karena semesta berubah, melainkan kamu memutar frekuensi hidupmu ke saluran yang berbeda. Berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam dan bayangkan ini. Di luar sana, ada begitu banyak kemungkinan hidup. Versi hidup yang berlimpah, sehat, bahagia, dan merdeka. Semuanya sudah tersedia. Satu-satunya pertanyaan adalah, frekuensi mana yang kamu pilih untuk kamu dengarkan hari ini? Namun, mengubah identitas hanyalah langkah awal. Inti sesungguhnya ada pada frekuensi yang kamu pancarkan. Bab 3. Mengubah frekuensi, mengubah realitas. Di bagian sebelumnya, kamu sudah melihat bahwa hidupmu bergerak mengikuti identitas yang kamu pilih. Tetapi, ada lapisan yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih sering terlewatkan. Frekuensi harian yang kamu keluarkan. Inilah kekeliruan yang membuat banyak orang merasa lelah dan kecewa. Mereka sibuk mengejar hasil, uang, posisi, pasangan, kepemilikan, status, tanpa menyadari bahwa semua hasil itu hanyalah pantulan dari energi batin mereka. Kamu bisa memaksa diri bekerja lebih keras, menyusun strategi lebih cerdas, bahkan mencari jalan pintas. Namun, jika frekuensi yang kamu pancarkan masih dipenuhi rasa kurang, takut, atau tidak layak, maka realitas yang akan datang pun akan terus membawa pesan yang sama. Inilah hukum resonansi. Alam semesta tidak menanggapi kata-kata yang kamu ucapkan, melainkan getaran yang kamu kirimkan. Jika di dalam dirimu masih tertanam keyakinan bahwa kamu kekurangan, maka meskipun kamu mengucapkan afirmasi kelimpahan, semesta akan tetap merespon keyakinan terdalam itu. Masalahnya bukan pada bayanganmu, melainkan pada cerminnya. Dan selama cermin itu belum berubah, pantulan pun akan tetap sama. Begitulah kehidupan bekerja. Dunia luar hanyalah refleksi. Jika kamu merasa hidup tidak adil padamu, tanyakan lebih dulu, frekuensi apa yang sedang aku pancarkan? Karena dunia luar tidak bisa bergeser sebelum dunia di dalammu bergeser. Itulah sebabnya banyak orang yang setelah meraih pencapaian besar tetap merasa kosong. Hasil di luar mungkin berubah, tetapi frekuensi di dalam tetap sama. Akhirnya mereka kembali terjebak dalam pola lama.
Lalu, bagaimana cara menggeser frekuensimu? Jawabannya sederhana, namun mendalam. Ubah fokusmu. Berhenti hidup dari energi kekurangan dan mulailah hidup dari energi cukup. Berhenti memelihara getaran takut dan gantilah dengan getaran percaya. Jika setiap pagi kamu bangun dengan pikiran bahwa kamu masih kurang, harus berjuang lebih keras, dan takut gagal, maka sepanjang hari getaran itu akan terus terpancar, dan realitas yang akan datang kepadamu hanyalah pantulan darinya. Namun, jika kamu bangun dengan rasa bahwa kamu sudah cukup, kamu layak, dan kamu percaya hidup mendukungmu, maka jalan-jalan yang selaras dengan energi itu akan mulai terbuka. Praktiknya dimulai dari syukur yang mendalam, bukan sekedar menyebutkan beberapa hal yang kamu syukuri, tetapi benar-benar menggeser perasaanmu hingga kamu merasakan bahwa hidupmu sudah utuh saat ini juga. Rasakan detal-detal kecil, nafas yang masih mengalir, tubuh yang terus bekerja, orang-orang yang hadir, bahkan tantangan yang membentukmu. Latih dirimu untuk masuk ke perasaan seolah semuanya sudah terjadi, bahkan sebelum kenyataan itu tampak. Jika kamu menginginkan karir yang lebih tinggi, bayangkan setiap hari bagaimana rasanya sudah berada di posisi itu. Rasakan ketenangannya, kebahagiaannya, kebebasannya. Biarkan tubuhmu mengalami frekuensi itu sekarang, bukan nanti. Saat kamu memancarkan getaran sudah terjadi, realitas luar tidak punya pilihan selain menyesuaikan. Berhentilah sejenak. Tarik nafas, tutup mata, dan tanyakan pada dirimu, apa yang aku pancarkan hari ini? Kekurangan atau kelimpahan? Ketakutan atau kepercayaan? Jawaban itu akan menjelaskan mengapa hidupmu saat ini terbentuk seperti sekarang. Kamu tidak perlu menunggu dunia luar berubah. Geser frekuensimu dan realitas akan mengikuti. Karena hukum semesta selalu konsisten. Yang di dalam selalu mendahului yang di luar. Sekarang saatnya bukan hanya memahami, tetapi benar-benar mempraktikkan. Bab 4. Jalan praktis menggeser hidupmu. Kamu sudah memahami polanya. Kamu mengenali identitas lama yang mengikatmu pada realitas lama. Kamu juga tahu bahwa frekuensi adalah kuncinya, dan dunia luar hanyalah cerminan dari energi batinmu. Namun banyak orang yang berhenti di sini. Mereka merasa paham, merasa tercerahkan, lalu kembali ke kebiasaan lama. Bukan karena mereka tidak mau berubah, tetapi karena mereka tidak tahu caranya. Disinilah inti sesungguhnya. Bukan sekedar tahu, melainkan melatih diri untuk hidup dalam kesadaran baru. Langkah pertama adalah mengamati pola bawah sadar. Kamu tidak bisa mengubah sesuatu yang tidak kamu sadari. Maka setiap kamu bereaksi berlebihan, merasa tidak layak, takut gagal, atau marah tanpa sebab, berhentilah sejenak. Tanyakan pada dirimu, pola lama apa yang sedang aktif? Tuliskan. Catat momen-momen kecil saat pola itu muncul. Semakin sering kamu mengamati,
semakin jelas kamu melihat bahwa itu hanyalah program otomatis, bukan jati dirimu yang sejati. Langkah kedua adalah menulis ulang narasi identitas. Setelah sadar, pilih kembali siapa kamu sekarang. Bukan berdasarkan masa lalu atau penilaian orang lain, tetapi berdasarkan pilihan sadar. Jika sebelumnya narasimu adalah kamu selalu gagal, tidak cukup pintar atau tidak layak dicintai, gantilah dengan cerita baru. Kamu adalah pribadi yang bertumbuh, belajar dari setiap pengalaman, dan layak menerima cinta serta kelimpahan. Ini bukan afirmasi kosong, melainkan deklarasi identitas. Kamu sedang menulis ulang skrip hidupmu. Langkah ketiga adalah ritual penyelarasan frekuensi. Seperti alat musik, getaran hidupmu perlu disetel setiap hari. Lakukan melalui visualisasi dengan membayangkan dirimu sudah menjadi identitas baru itu dan merasakan detail emosinya. Lakukan syukur yang mendalam dengan merasakan seolah semua yang kamu inginkan sudah hadir sekarang. Dan lakukan doa pelepasan, bukan dengan rasa kurang, tetapi dengan kepercayaan penuh bahwa semesta sedang menyusun jalannya. Cukup 5 hingga 10 menit setiap hari, asalkan kamu benar-benar hadir. Langkah keempat adalah aksi kecil sebagai bukti identitas baru. Identitas bukan hanya tentang apa yang kamu pikirkan dan rasakan, tetapi tentang apa yang kamu wujudkan lewat tindakan. Jika identitas barumu adalah pribadi yang sehat, buktikan hari ini dengan satu langkah kecil. Minum air yang lebih banyak, berjalan sebentar. Dari tindakan kecil itu, identitas baru mulai akan mengakar. Jika identitas barumu adalah aku pribadi yang percaya diri, maka tunjukkan lewat satu tindakan sederhana. Tatap mata lawan bicara saat berbicara, atau beranikan diri menyampaikan pendapat. Aksi kecil seperti ini adalah pesan yang sangat kuat bagi bawah sadarmu. Ini bukan lagi konsep atau wacana. Ini adalah pengalaman nyata. Aku sedang hidup sebagai diriku yang baru. Dan ingat, proses ini tidak terjadi dalam semalam. Seperti gitar yang perlu disetel setiap kali dimainkan. Hidupmu pun perlu disejajarkan kembali setiap hari. Akan ada saatnya kamu goyah dan kembali ke pola lama. Dan itu wajar. Yang terpenting adalah kamu tidak berhenti menyetel. Karena ketika kamu konsisten, frekuensi barumu akan semakin mantap. Dan realitasmu pun mulai berubah. Perlahan, namun pasti, hidupmu akan memantulkan versi yang lebih jernih dan lebih selaras dengan siapa kamu sebenarnya. Inilah jalan praktis untuk menggeser hidupmu, menyadari pola, menulis ulang identitas, menyelaraskan frekuensi, lalu membuktikannya lewat aksi kecil yang dilakukan terus-menerus. Sekarang, berhentilah sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Bayangkan versi baru dirimu.
bukan dirimu yang dipenuhi keraguan, bukan dirimu yang terikat pada pola lama, tetapi kamu yang sudah kamu pilih untuk menjadi versi kamu yang bebas, percaya diri, berkelimpahan, dan selaras dengan frekuensi yang kamu pancarkan hari ini. Rasakan seolah-olah versi itu sudah hidup di dalam tubuhmu yang sekarang. Ingatlah, hidupmu tidak perlu menunggu esok hari untuk berubah. Hidupmu bisa bergeser mulai detik ini. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memilih identitas baru, kesediaan untuk menyetel ulang frekuensimu, dan komitmen kecil yang kamu jaga setiap hari. Kamu bukan korban masa lalu. Kamu bukan tawanan skrip bawah sadar. Kamu adalah penulis baru yang berhak menentukan arah kisah hidupmu sendiri. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kamu berani? Jika kamu benar-benar merasakan panggilan ini, tuliskan di kolom komentar pola lama apa yang kamu temukan dalam hidupmu. Lalu, tuliskan kembali dengan jelas dan tegas identitas baru yang kamu pilih untuk kamu jalani mulai hari ini. Karena saat kamu menuliskannya, kamu sedang mengirim sinyal kuat ke bawah sadarmu bahwa perubahan itu nyata. Perjalananmu tidak berhenti di sini. Masih ada lapisan-lapisan lebih dalam yang bisa kamu jelajahi agar transformasi ini semakin kokoh. Jadi, jangan lewatkan video selanjutnya di layar. Karena di sanalah kamu akan menemukan kunci lanjutan untuk menguatkan langkah barumu. Ingat, ini bukan kebetulan. Kamu sampai di titik ini karena jiwamu siap berubah. Dan waktunya adalah sekarang.